Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, rekomposisi jabatan menteri atau adanya nama menteri baru menarik perhatian publik untuk melihat sejauh mana kekuatan implementasi program kerja Kabinet Kerja ke depannya. Kita langsung bergabung bersama pengamat politik dari Carta Politika, Bung Yunarto Wijaya. Bung Yunarto, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bung Yunarto, kalau kita melihat ini sudah beredar nama-nama menteri yang nantinya akan digadang-gadang masuk dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 begitu. Kalau melihat tanda-tanda yang beredar, ini di antara lain pemanggilan beberapa menteri berdasarkan hasil evaluasi, tapi yang paling mengemuka adalah kinerja di bidang ekonomi terutama. Jadi apa yang sebenarnya yang terlihat tandanya sangat jelas akhirnya reshuffle diputuskan sekarang? Ya sebetulnya kan bukan sekarang ya reshuffle, isu reshuffle merebak. Sebetulnya kan sudah dari beberapa bulan lalu. Ketika isunya sudah merebak dan ketidakpastian terus muncul, itu yang malah berbahaya. Pelaku pasar, masyarakat, termasuk aktor-aktor politik kan membutuhkan kepastian yang pertama-tama. Yang kedua, kalau pertanyaan kemudian fokusnya di bidang ekonomi dan tebakannya adalah di bidang ekonomi, ya saya pikir itu tidak mengejutkan dalam setiap proses reshuffle, apalagi dalam konteks kepemimpinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memimpin dalam periode ketika terjadi proses stagnasi pertumbuhan ekonomi secara global, tentu saja variabel atau bidang ekonomi akan menjadi perhatian utama. Yang menarik sebetulnya kan hari ini adalah ketika muncul 12 atau 13 nama beredar dari kemarin malam, satu nama yang saya pikir memang paling mencuri perhatian ya, nama Ibu Sri Mulyani. Selain karena faktor tadi, tentu saja apabila dia betul ada di Menteri Keuangan, itu merupakan sentral dari kerja kabinet secara keseluruhan dan kerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang kedua juga kita tahu nama besar Sri Mulyani memang memiliki makna tersendiri buat publik begitu ya, dengan pro dan kontranya. Kita tahu beliau pernah menjadi Bappenas, pernah menjadi Menteri Keuangan, sekarang ada di lembaga internasional, bahkan sempat digadang menjadi capres. Yang ini terkait sekali dengan trust dari publik, terutama trust market yang memang positif terhadap beliau. Tadi kita lihat juga bagaimana analis dari bursa saham mengatakan bahwa ada sentimen positif langsung yang muncul ketika mendengar nama Sri Mulyani. Lalu kemudian juga Menteri Keuangan yang lama diisukan kemudian bergeser di Bappenas. Saya pikir ini juga sinyalemen positif bahwa ini bukan sebuah pertarungan antara orang lama dengan orang baru, tapi sinergi yang coba dibangun dengan kombinasi baru. Sri Mulyani yang jelas memang lebih punya pengalaman dibanding Pak Bambang Brojo, dan Pak Bambang Brojo yang menurut saya pribadi kalau kita lihat dari latar belakang memang sebetulnya lebih tepat ada di posisi perencanaan di Bappenas. Oke, nama Sri Mulyani ini memang sudah cukup mengemuka apalagi sejak dipanggil oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau kita melihat, Bung Yunarto, kalau kita melihat ke belakang sedikit, beberapa kali Presiden Jokowi menyatakan kegeramannya pada saat target ekonomi tidak tercapai. Tidak hanya di dalam rapat saja, tapi juga di depan umum begitu. Seperti contohnya infrastruktur yang sudah ditargetkan ternyata meleset. Kemudian harga daging dan sedemikian rupa. Apakah itu juga bisa menjadi indikator? Iya, kalau kita coba lihat bagaimana gaya komunikasi politik Pak Jokowi terkait dengan kinerja kabinet, kemudian dikaitkan lagi dengan bagaimana spekulasi orang menerka-nerka terhadap proses reshuffle. Saya pikir dari reshuffle jilid 1 kita sudah bisa melihat Pak Jokowi ini kan sebetulnya bukan karakter yang eksplisit sering langsung berbicara mengenai apa yang diingin utarakan. Berbeda misalnya dengan Ahok yang langsung belak-belakan di depan publik, straightforward mengenai apa yang terjadi. Tapi ketika Pak Jokowi berbicara di depan publik yang jarang terjadi terkait dengan kinerja menteri, itu biasanya memiliki makna khusus. Reshuffle jilid pertama, beliau keras sekali berbicara masalah dwelling time ketika beliau melakukan kunjungan ke Tanjung Priuk. Dan kita lihat beberapa lama, tidak lama setelah itu terjadi proses pergantian, terutama dengan menteri yang terkait dengan proses dwelling time tadi. Kalau kita lihat pola yang sama terjadi juga. Bagaimana ada teguran-teguran terhadap beberapa menteri, misalnya terkait juga masalah dwelling time yang belum juga berhasil dipenuhi janjinya. Lalu juga terkait dengan masalah konflik dalam konteks proyek 35.000 megawatt. Ada menteri yang berani bahkan mengkritik visi misi dan program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah untuk menurunkan target. Dan kalau kita lihat, andai kata betul terjadi, menteri tersebut dalam isu yang beredar kemarin malam ya, itu tidak lagi akan menduduki jabatan. Dicopot begitu ya? Itu yang menurut saya sudah menjadi, bisa juga dibaca pola komunikasi politik seorang presiden yang ketika berani menegur seorang menteri
di hadapan publik terkait kinerjanya itu memang biasanya memiliki makna tersendiri dan bukan tidak mungkin itu akan berujung pada reshuffle begitu ya. Dan itu yang kita lihat kemarin.